Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Putri. Gue Elda. Jumpa lagi di Jeritan. Buat yang baru kenalan silakan subscribe, ya kan. Terus kalau udah dari kemarin-kemarin nontonin, alhamdulillah terima kasih. Jangan lupa untuk di like, share, and comment. Menuju 1 juta subscriber. Amin ya Allah, tolong dong. Cepat-cepat disebar-sebarin, ya kan, ke supaya cepat monetize. Nah, buat beli celak sama pupur guys, ya kan. Malam ini malam, pagi, siang, sore lah terserah. Kita agak ya. lebih serius ya hari ini ya. Hari ini kita lebih serius sih, bajunya kayak mau ke disco, nggak apa-apa. Hari ini kita akan lebih serius ya, karena kita ngomongin kasus yang sensitif. Kasus yang sensitif, masih simpang suir. Ayam kali. Jadinya ya buat ibu-ibu kan pasti akan nih ngobrol gitu, misalnya lu denger gak sih kasus ini, kasus lakban kuning gitu. Pasti kan keywordnya itu. Nah, bukan di Jeritan kalau tidak ada konspirasi dan yang viral. Yes. Oke, boleh silakan. Oke, jadi tragedi ini mengguncang Indonesia karena terus orang-orang yang terlibat juga korbannya pun bukan orang sembarangan. Jadi beliau adalah seorang diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri. Jadi kita berkenalan dulu ya dengan almarhum Arya Daru Pangayunan atau ADP. Usianya itu 39 tahun, seorang staf di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Jadi karirnya cemerlang, nama-namanya juga terlibat dalam sebuah misi-misi penting di Indonesia. Tapi Selasa 8 Juli 2025 lalu, sebuah kabar mengejutkan datang. ADP ditemukan tidak bernyawa di kamar kosnya di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Kasus ini begitu misterius. Banyak orang jadi menganalisa, banyak spekulasi. Kondisinya tuh pada saat ditemukan itu wajah hingga kepala terlilit plastik bening dan lakban berwarna kuning. Jadi kaos, celana pendek, tertutup selimut. Ditemukan oleh penjaga kos. Kalau misalnya lihat di YouTube gitu ya, misalnya pakai keyword Arya gitu, Arya Daru, itu langsung kelihatan ada video dari bapak kosnya. Bapak kosnya tuh menemukan dia sedang menemukan dia melihat pertama kali gitu keadaan mengenaskan itu. Nah, masuk, lihat, terus udah gitu, wah shock banget. Walaupun jujur dari POV gue ya, itu tidak shocknya tuh nggak gitu. Kalau gue kan mungkin kayak shocknya udah menjerit gitu kan, udah menjerit. Jadi ini kok shock tapi ya nggak shock amat gitu. Lo lihat mayat tapi kalau dari air muka lo sosok analisa wajah enggak sih, tapi emang bener sih. Nah karena itu kan teka-teki mulai bergulir karena ada saksi-saksi juga di depan yang melihat kok lo ngelihat mayat dengan kondisi yang tidak lazim, tapi reaksi lo tuh nggak yang B aja gitu kan. Ya dari mata juga kelihatan kan, karena kan mata adalah jendela hati guys, nggak bisa bohong. Yes. Jadi tanda tanya besar tuh mulai deh bergelantungan di mana-mana. Tanda tanya mulai. Terus udah gitu sampai saat ini banyak fakta-fakta dan juga teka-teki lain yang mulai bermunculan ke permukaan. Pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro tuh udah bergerak dengan cepat. Jenazah ADP juga udah diotopsi di RSCM. Tapi yang menarik hingga saat ini hasil otopsinya belum juga rilis. Kenapa? Sebenarnya ada juga sih, ada rilis, tapi yang merilis itu gak legit gitu loh, ya kan? Belum tahu nih dia emang mungkin untuk mengaburkan, jadi dirilis, tapi itu belum dikonfirmasi kebenarannya gitu. Katanya sih dia lembaga non pemerintahan katanya. Jadi belum kan, sementara kan harus melalui kepolisian ya itu keluarnya. Nah lalu update terakhir hasil otopsi, nah itu yang tersebar itu lewat akun Instagram nationalsecurity.id. Dia mengunggah hasil otopsi dengan sangat detail. Nah ada diwawancara juga dengan Humas Polda Metro Jaya. Tapi humasnya itu pada saat ditanyakan juga tidak
ya itu tidak memvalidasi iya benar atau enggak. Ya jawaban Ngambang. diplomatis gitu kan. Ya tunggu aja lah hasil atau kabar selanjutnya dari kami gitu. Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional juga ikut turun tangan. Mereka nggak diem-diem lah, semuanya tuh ngegeruduk untuk mengungkap kasus ini gitu. Pastilah heboh. Tim Kompolnas bahkan langsung datang tuh ke lokasinya. Jadi setiap sudut kamar, plafon, saluran air, kasur, detail posisi kunci, jendela, semua kan. Karena ada 2 jenis kunci di sana. Kunci yang di luar dan kunci yang di dalam. Dan dia pakai smart lock Yes, pakai smart lock tapi jendelanya jendela biasa. gitu. Terus akhirnya Kompolnas itu juga menemui keluarganya. Karena kan awal muasal kenapa ADP itu ketahuan beliau sudah meninggal, almarhumnya udah nggak ada. Itu ya karena kan istrinya juga wondering. Nyariin kan. Biasanya misalnya kalau misalnya orang LDR itu ada jam-jam tertentu yang dia pasti telepon atau laporan. Gitu. Mereka dapat informasi yang menjadi latar belakang dan aktivitas almarhum sebelum tragedi ini terjadi. Tentu rekaman CCTV juga sudah keluar. Ada beberapa rekaman CCTV yang langsung di depan kamar kos, mengarah ke kamar kos. Itu yang pagi. Tapi yang malam dia cuma kelihatan pinggiran kamar kos. Seharusnya kan kalau misalnya sama dong, yang menjadi bahan pertimbangan untuk penyelidikan ya. Nggak tahu ya, ini jadi gini, ini disclaimernya, kita adalah 2 emak-emak yang ingin merangkum, mengupdate cerita dari riset kita, dari berbagai sumber-sumber kredibel yang ada. Yang benar-benar yang udah tersebar di media lah. Jadi kalau misalkan ada yang mau cari lebih detailnya tuh udah banyak banget di. Atau yang mau menambahkan. Boleh. Menambahkan update-update terbaru. Karena pasti mungkin setelah ini tayang juga udah ada yang terbaru kan. Dari hasil penyelidikan. Terus-terusan ya, pasti. Karena masih menjadi sorotan. Jadi dalam rekaman itu terlihat pada tanggal 7 Juli 2025, jadi ADP itu membuang sebuah kantong plastik hitam tas kresek jam 11:30 malam sebelum dia balik ke kamarnya. Nah, Kompolnas sudah mengklaim tahu isinya, tapi lagi-lagi karena nggak ada statement, ya kan, nggak ada publikasi yang jelas, yang legit, jadi timbul berbagai spekulasi kan. Ada yang bilang itu bekas makanannya dia mau buang karena ada risit dia beli online. Iya, dan yang gue denger juga itu si yang ngejebol, yang dicariin sama istrinya itu ngaku ngelihat dia malam-malam nerima makanan dari ojek online. Makanya ada spekulasi bahwa isi kantong itu adalah sampah bekas dia makan. Gitu. Ya. Karena ditarik-tarik benang ya. Nah lucunya kalau kos-kosan itu kan apalagi melihat bentuk kos-kosannya ya, itu kan kos-kos kan nempel ya. Kadang-kadang kan dindingnya juga bukan dinding yang tebel, atau ada pemisah antar dinding gitu kan. Jadi ya secara otomatis lo kalau misalnya di kamar sebelahan aja kedengaran gedebukan. Iya benar. Kalau terjadi tindak kriminal atau kan timbul juga dia bunuh diri gitu. Itu kan bunuh dirinya lo yang udah misalnya prepare banget, atau lo misalnya gimana caranya biar nggak kedengeran, tetap aja ada bunyi aneh. Nah ini tetangganya sama sekali tidak mencurigai dan keadaan saat itu disebut dengan hening. Nah keheningan itu tidak ada tanda-tanda sama sekali dari tetangga-tetangga sebelahnya. Itu kontras banget dengan kondisi jasad ADP yang ditemukan saat itu. Jadi kan jasadnya nggak lazim, lalu tidak ada kerusakan sama sekali. Tapi jasadnya nggak lazim. Nggak tahu ya kalau dari pendapat gue ya, dari POV gue, pada saat misalnya lo diklaim bunuh diri, emang nggak ada gerakan-gerakan gitu. Misalnya pada saat lo meregang nyawa itu kan heboh banget ya. Sakratul maut tuh pasti ada suara-suara ngorok atau apa gitu kan biasanya. Terus plastiknya, maksudnya lo pakein plastik dulu, pakein plastik itu pengep. Terus lo bisa pakein lakban gitu. Terus lo bisa selimutan, ya kan? Maksudnya, kok rapi banget. Nah, cuman kan ya siapa kita gitu kan. Siapa kita gitu. Tapi ya udah, jadi ya banyak banget bukti-bukti
dari mana-mana. Terus udah gitu keadaan yang kayak tadi soal jendela kan, jendelanya bisa dengan gampang. Bahkan juga ada rekaman CCTV pada saat jendelanya disorot mau dibuka, kordennya tuh gerak-gerak di dalam. Iya. Apakah itu goib? Hantur. Berani-beraninya gue. Terus apa yang lo temuin? Yang lo temuin apa? Udah lanjut. Gue cuma mau nambahin update dikit sih. Katanya kan update terbarunya adalah ada CCTV yang nunjukin kalau malam itu dia itu sebenarnya abis dari GI belanja. GI ya? GI, Joe nggak? Nggak dong. Jadi kenapa si istri ini nyari katanya ke penjaga kos karena komunikasinya terakhir di jam 9 malam itu katanya dia ngabarin istrinya dia lagi di GI belanja. Berarti setelah itu dicari dong CCTV-nya di GI yang nangkep ya si almarhum kan. Ada tuh dia ditemenin sama temennya lah mungkin gitu. Nah, jadi di situ dia bawa ada satu kantong belanjaan sama ada tas ransel. Oke. Nah, udah ditelusurin lagi ternyata setelah dari GI itu dia ke kantor. Gitu ke kantor. Nah, CCTV yang ditemuin itu dia ke rooftop lantai 12. Nggak jelas dia di sana ngapain karena mungkin di rooftop nggak ada CCTV yang ada CCTV-nya ada. Pokoknya dia cuma mondar-mandir bolak-balik itu CCTV itu yang kerekam itu 1 jam 26 menit dia di sana. Nah, yang lucunya adalah tas belanja sama tas ranselnya dia itu pas dia sampai di kosan nggak bawa dia. Di mana tuh? Di lantai 12 di server CCTV. Blind spot berarti. Blind spot. Oke. Tapi ditemuin tuh di situ. Gitu. Nah, kenapa gitu loh? Kan itu masih misteri gitu. Kenapa dia meninggalkan tas sama belanjaannya di situ? Terus apa yang dia lakukan malam-malam di sana? Gitu. Nah, ada nih spekulasi yang beredar juga adalah kayak ada kemungkinan dia itu diikutin sama orang. Jadi dia ngerasa kalau gue ke kantor mungkin gue akan lebih aman. Ya. Nah, kalau misalkan hal yang sama sih. Lo ke rooftop, lo bisa lihat nih orang udah pergi atau belum. Benar. Ya kan? Nah, ada tuh yang berspekulasi kayak gitu. Nah, pokoknya dia banyak lah yang kayak gitu-gitu. Kejanggalan bener. Dan satu lagi yang paling aneh adalah sampai sekarang HP-nya itu nggak ditemuin. Black box-nya. Iya kan kalau pesawat itu black box-nya bener. Nah, jadi sampai sini tuh kita tuh dihadapin dari banyak spekulasi, kita dihadapin sama 2 skenario. Yang paling mengerucut ya antara dia suicide atau kasus penghilangan nyawa. Nah, berdasarkan temuan forensik yang nggak detail nih yang udah dilansir, yang udah dipublikasiin. Pertama, penyebab kematian ADP itu dinyatakan sebagai asfiksia mekanik. Artinya dia meninggal karena kegagalan bernafas akibat si plastik bening dan lakban yang melilit seluruh kepala, menutupi hidung dan mulut dengan sempurna ya. Sekarang kalau gue melogikakan ya, kalau misalkan lo ngelilit ngebungkus plastik dan ngelilit lakban kepala lo sendiri nggak akan seperfect itu sih. Pasti kan kayak asal-asalan gitu jatuhnya. Terus dengan kondisi seperti ini, tubuh akan merespons dengan refleks yang sangat kuat untuk bertahan hidup pastinya kan. Nah, tubuh akan menggerakkan badan secara liar, terus megap-megap, terus nggak mungkin bisa melilit dengan rapi. Pasti. Nah, mungkin nggak? Kalau gue bilang sih nggak mungkin. Ya terus serapi itu gitu. Serapi itu juga yang gue perhatiin tuh nggak serapi apa? Serapi tempat tidurnya. Itu maksud juga benar. Lo kalau gue kan udah punya anak ya. Jadi kalau misalnya anak lo aja, itu kan tempat tidur karet nih, yang pakai karet ke bawah. Lo walaupun itu misalnya size-nya pas, sekalipun gitu, dia ketat banget gitu,
Kan ada yang gitu, ada yang dipaksa-paksa ya, jadi cepet jebol ujung kanan kirinya. Nah ini dia tuh benar-benar kalau dilihat rapi. Sebenarnya kan kalau crime scene kan kita nggak boleh dong, misalnya berantakan kita rapihin. Nggak boleh, harus Ya kan? as it is. Ya makanya. Nah. Jadi pas gue lihat, ini gue dari angle emak-emak, lah rapi amat gitu. Ya, gimana coba? Sementara kan lo di gini kan lo pasti kan Berontak. begini-gininya aja. Terus lo habis kayak gini-gini tetap kenapa terus selimutan? Ya kan? Iya, dan yang salah satunya adalah yang belum diketahui secara jelas adalah kondisi tangannya. Jadi tangannya itu kena lakban, tangannya itu posisinya ada di depan atau di belakang. Gitu. Nah, kan ada spekulasi kalau misalkan ada fetish ya si ADP ini. Jadi ada orang yang berspekulasi ke sana gitu. Jadi ada fetish yang orang itu akan mencapai puncaknya gitu ketika dia kayak pengen kondisi sakratul maut. Ditemukan nggak? Nah, salah satunya itu Cairan tubuh. ada enggak. Jadi berdasarkan riset nih, jadi gue nemuin ada salah satu kanal berita lah yang mewawancarai seksologi. Jadi dia bilang memang ada fetish seperti itu. Salah satunya adalah dengan cara seperti itu. Tetapi tidak ditemukan. Nah, itu tadi cairan tubuh satu. Pasti kan kalau sampai dia posisi kehilangan nyawa, berarti pastinya dia udah mencapai puncak dong, gitu. Satu. Nah, kedua adalah menurut si pakar seksologi ini gitu. Jadi orang yang punya fetish seperti itu pun ketika dia melakukan melilit-lilit apa segala macam, itu dia pasti tidak akan serapat itu. Jadi dia bisa untuk menyelamatkan diri ketika ya terjadi sesuatu gitu. Karena kalau logikanya kalau lo fetish, lo pengen mengulang dong. Lo pengen mendapatkan kepuasan lagi dong. Betul. Bye kan enggak kan? Karena emang sebenarnya tujuannya kan bukan untuk bye gitu kan. Karena untuk mengalami experience yang itu gitu. Jadi itu tetot gitu kan. Terus sorry ini baru kling gitu gue. Ada gunting nggak? Lakban itu kan gimana cara motongnya? Nah, enggak sebenarnya tergantung. Lakban kuning tuh tebel loh, Bo. Dia tuh plastik atau yang bisa, kan ada tuh yang bisa dirobek. Kalau itu kan bukan, itu kan kain yang dari kertas. Itu bukan kuning. Bukan yang dari kertas. Enggak, kalau lakban yang kuning atau yang hitam atau yang merah. Kuning itu teksturnya sama seperti yang merah, sama seperti yang hitam. At least lu gini gigi atau benda tajam apapun gitu. Iya itu benar sih. Nah, terus selanjutnya adalah yang tidak ditemukan juga alat bantu atau zat penenang. Gitu. Jadi dalam kasus suicide dengan metode yang serupa, misalkan pakai kantong plastik, pelaku itu biasanya menggunakan obat penenang dosis tinggi atau teknik bantu lain untuk menekan reaksi tubuh. Jadi biar nggak terlalu heboh gitu kan. Oh, makanya kalau misalnya rapi, at least dia pakai zat penenang. Nah, tapi ini tidak ada indikasi mengkonsumsi obat penenang. Jadi tidak ditemukan alat bantu lainnya gitu. Korban tuh juga nggak, kalau dia tendensinya suicide ya, dia tuh nggak ditemukan notes pesan terakhir. Terus udah gitu secara Anabelnya deh. Anabel, gue mengutip Anabel bahasa ya, analisa gembel. Jadi Anabelnya tuh gini, dia itu sedang ada di top of career. Dia mau dipindah ke Finland, which is dimana Finland itu adalah salah satu negara dengan kualitas hidup yang tinggi, yang paling baik, kualitas pendidikan yang baik. Dimana dia itu berencana ketika dipindahin ke Finland dia akan memboyong keluarganya. Dia udah jual tuh 2 mobil untuk mensupport biaya hidup di sana lah gitu, karena dia bawa keluarga kan. Nah, kalau menurut gue, hidup lo lagi on top of career, terus hidup lo bisa jauh lebih baik dengan membawa keluarga lo ke sana. Apa gitu loh yang bisa bikin lo mikir untuk suicide?
Ya betul. Itu kan. Betul. Ataukah ada hubungannya dengan karirnya dia? Dia kan kalau nggak salah tergabung dalam apa tuh? Perdagangan, human trafficking. Dia mengurusi kasus-kasus human trafficking kan? Nah, jadi diketahui dia tuh pernah menjadi saksi kunci dalam kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang, salah satunya di Jepang. Nah, itu sebenarnya poin krusial. Why? Nah, dalam kasus TPPO, terutama yang melibatkan jaringan internasional, peran seorang saksi bisa jauh lebih berbahaya dan beresiko daripada jaksa atau penegak hukum lainnya. Nah, kalau seorang jaksa itu dilindungi oleh sistem hukum, lembaga, dan seringkali anonimitas dalam berbagai aspek. Tapi kalau saksi doang nih, terutama saksi kunci yang secara langsung mengetahui detail operasional kejahatan dan memiliki informasi yang sangat berharga, itu tuh pasti mengancam pelaku. Itu pasti mereka jadi target utama. Kayak ini ya, kayak si Mossad. Sebenarnya mungkin dia intelijen. Udah lihat sekilas info, tolong lihat bagian yang Mossad ya. Gitu. Nah, siapa tahu ya kan ternyata. Karena kalau misalkan pasti kan kalau misalkan human trafficking itu kan jaringan ya. Betul. Itu kalau misalkan bukan jaringan-jaringan receh ya. Gokil itu sih. Internasionalnya itu. Berarti kan kalau misalkan sampai ke ini aja tuh, ke leak gitu kan ininya, bubar langsung. Nah, informasi tentang perannya si ADP ini itu tuh membuka pintu spekulasi dan teori konspirasi yang semakin mengerikan. Bukan jeritan kalau nggak ada konspirasi. Betul. Nah, apakah kematian si ADP ini adalah balas dendam atau pembersihan dari jaringan TPPO? Banyak. Nah, apakah dia masih memiliki kuncian dari orang-orang selipan? Kartu as. Kuncian kalau kita duit 50.000. Yang diselip-selipin. Makanya handphonenya belum ketemu sampai sekarang. Dan ini ranselnya dan lain-lain udah di ini belum? Nah, itu gue belum nemu ininya sih. Iya, karena emang dari berbagai pembahasan memang nggak ada yang menyebutkan nih kalau gue. Iya. Nah, si apa yang ditaruh di server CCTV-nya tuh apa gitu. Dan kalau misalkan lo tahu ya, kan gue penyuka crime case ya. Salah satunya adalah kenapa lakban kuning? Kenapa? Kuning itu adalah lambang warning. Kalau lampu merah nih, traffic light. Kuning adalah tanda antara lo cepet-cepet maju sebelum kena lampu merah atau lo cepet-cepet berhenti sebelum lampu merah. Coba komen, menurut kalian nih gimana sih? Ini tuh seru loh. Ya, ini seru sih. Ini sangat apa ya? Sensitif. Tanpa mengurangi rasa hormat. Betul. Ya buat dengan keluarga, semua lembaga juga. Buat keluarga, buat lembaga hukum yang terkait gitu ya. Apa namanya? Kita turut berduka cita juga buat keluarga. Dalam-dalamnya. Yang pasti kalau misalkan spekulasi yang paling seru sih adalah ini sebenarnya penghilangan nyawa berencana dengan skenario suicide gitu. Jadi di framing. Jadi framingnya adalah suicide untuk menutupi penghilangan nyawa. Nah, ada pesan tersembunyi juga. Beberapa teori yang lebih liar itu menyebutkan bahwa cara kematiannya seperti lakban kuning. Nah itu simbolik. Kalau nggak salah juga ada pelaku kriminal serial killer itu yang menggunakan itu ciri khasnya si lakban kuning. Tapi kan dia bukan di sini. Ya belajar. Ya itu dia makanya. Gitu. Nah, isi kantong kresek hitam 1. Terus apa lagi? Posisi kunci pintu 2. Nggak ada suara. Iya betul. Yang didengar tetangga. Terus apa lagi? Udah gitu dari berita-berita juga kan ADP ini tuh terkenal memang sangat berani. Kalau jadi saksi itu dia benar-benar
all out lah gitu. Jadi ya sebenarnya kasus ini tuh jadi puzzle ya. Bener-bener yang kayak kepingan-kepingannya tuh masih berantakan. Masih di mana gitu. Ya, terus betul. Detail forensiknya juga belum jelas gitu kan. Nah sebenarnya kita juga sebagai netizen nih ya, kita termasuk netizen juga dong ya. Nih kita tuh berharap pihak berwenang tuh bisa segera mengungkapkan lah. Ya betul. Closure juga gitu buat keluarga. Baru gue mau ngomong. Kenapa gitu. sih kok kita gitu. Jadi ya itulah. Gimana sih coba deh kita kita diskusi sehat. Benar. Kita diskusi sehat. Coba kalian komen gitu ya di kolom komentar, menurut kalian nih ini benar-benar emang dia pure suicide ya, atau dia ada di bukam gitu. Yang mungkin tuh apa? Terus kalau misalkan ada yang mau nambahin mungkin ya, spekulasi, teori-teori yang mungkin lebih wild lagi atau lebih valid, bisa. Ada yang mau nambahin mungkin update? kita memang merangkum dari sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber yang udah memang tersebar di media lah, yang gampang dicari juga gitu. Bukannya kita main detektifan sendiri juga sih sebenarnya. Itu menarik sih. Kita hidup di era CSI dan 5 sekawan. Betul. Cuman kan kalau ini kan ya terlalu rumit masalahnya dan terlalu sensitif, karena kalau misalnya dia memang karena dia menjadi saksi kunci, itu kan bukan hanya orang-orang Indonesia. Oh, satu lagi. Apa tuh? Dan apakah ada hubungannya dengan jenazah yang ditemukan di sungai tanpa kelapa? Yang katanya juga salah satu staf dari Menlu. Oke, baiklah. Makin serem ya. Pokoknya makin serem. Pokoknya komen aja guys. Kalau misalkan kalian mau, mungkin kan ini tayang pasti akan ada update lagi. Pasti. Kalau misalkan ada yang mau part 2, kita rangkum lagi update-update-nya, komen aja. Gitu. Rangkuman, dan ini kita merangkum tanpa ada memasukkan ini ya, apa namanya, opini-opini pribadi. Maksudnya kita tidak beropini di sini. Justru kita POV aja. POV, dan maksudnya pertanyaan-pertanyaan kan, kita melontarkan pertanyaan bukan pendapat. Benar. Karena kalau pendapat, dia di tegrep nih atau apa gitu, kalau pendapat gitu. Tapi kita kan kayak malah justru ya dari pertanyaan-pertanyaan itu semoga segera mendapatkan jawaban. Betul. Sekali lagi kita turut berduka cita yang sebesar-besarnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Untuk keluarga, untuk institusi yang terkait juga gitu. Semoga segera menemukan titik terang. Semoga cepat dapat closure. Mari kita kawal kasus Justice for ADP. Thank you buat yang udah nonton sampai habis. Buat yang belum subscribe, tolong di subscribe. Buat yang udah join, thank you banget. Tungguin kita di next episode. Yes, stay Thank you, safe. guys. Bye.